Di pelajaran fisika, di kesempatan ini membahas mengenai gaya. Sebelum kita pelajari mengenai gaya, pertemuan kita di minggu-minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ternyata penyebab kedua gerak lurus itu berkaitan dengan gaya. Apakah supaya benda terus bergerak diperlukan gaya dari luar? Bagaimana hubungan kuantitatif antara percepatan dan gaya? Apa penyebab benda yang bergerak tanpa gaya dari luar akhirnya berhenti? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam pemikiran kita pada saat kita berbicara mengenai gerak, percepatan, dan gaya. Tujuan pembelajaran kita di dalam konsep saat ini, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya, dan pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua benda atau lebih. Di dalam gaya, secara garis besar ada dua jenisnya. Yang pertama gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda bersentuhan. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan dua buah benda tanpa harus bersentuhan. Beberapa contoh dari gaya sentuh. Yang pertama, gaya dorong. Mungkin gaya dorong sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendorong gerobak, mendorong meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya tarik. Gaya tarik ini mungkin kita dulu pada 17 Agustus sering mengadakan lomba tarik tambang. Atau seekor kerbau menarik pedati. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek salah satu contohnya yang paling sering dalam kehidupan sehari-hari, menyalakan korek api. Terjadi gesekan antara dua benda. Yang keempat, gaya normal. Gaya normal ini adalah suatu benda yang kita letakkan mungkin dalam meja, atau misalnya kita menekan tembok. Jika kita menekan tembok, lama-kelamaan apa yang terjadi? Mungkin tangan kita akan sakit. Contoh dari gaya sentuh. Yang kedua, beberapa contoh dari gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet tolak-menolak antara dua kutub yang sejenis dan dapat menahan sebuah magnet tetap di udara. Gaya listrik, salah satu contohnya mungkin seorang anak yang melakukan permainan seluncuran, tiba-tiba rambutnya naik ke atas. Apa yang terjadi? Itu adalah gaya listrik statis. Atau bisa saja gaya listrik pada sisir plastik. Jika kita menggesek sisir kertas yang kita potong-potong, akan terjadi tarikan. Yang ketiga, gaya gravitasi. Mungkin gaya gravitasi yang paling sering di dalam kehidupan sehari-hari, jatuhnya buah kelapa tanpa kita sentuh, atau jatuhnya buah mangga, atau contoh yang lainnya.
Itu beberapa contoh dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Baru berikutnya, apa pengaruh gaya pada benda? Di waktu SD, kita telah mengetahui bahwa ada 4 pengaruh gaya pada benda yang dikenai gaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Misalnya, bola sepak yang diam di tanah menjadi bergerak setelah kamu tendang. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Misalnya bola basket yang dilempar ke arahmu menjadi berhenti setelah kamu tangkap. Yang ketiga, bentuk dan ukuran benda berubah. Misalnya karet gelang yang kamu tarik, bentuknya berubah dari ukuran panjangnya juga berubah. Yang keempat, arah gerak benda berubah. Misalnya bola yang kita sepak yang menuju ke arahmu berubah arahnya setelah kamu tendang. Cara mengukur gaya. Mungkin kalau kita punya laboratorium di sekolah, gaya ini dapat kita ukur dengan menggunakan neraca Pegas atau dinamometer namanya. Neraca Pegas memiliki skala berupa angka yang tertera di samping. Posisi jarum menunjukkan besar gaya. Misal, jika jarum menunjukkan angka 4, maka besar gaya sama dengan 4 Newton. Di mana satuan gaya dalam SI atau satuan internasional adalah Newton, disingkat N. Itu yang kita bahas di kesempatan ini. Terima kasih dan selamat belajar.